Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama dari kelas SI 402. Di sini saya akan menjawab dari soal tugas Business Intelligence terkait laporan penjualan FMCG di e-commerce sepanjang tahun 2023. Ya, jadi untuk eh, soalnya di sini ada 4. Yang pertama itu, apakah laporan kinerja tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai report DBI? Yang kedua itu, apakah laporannya sudah memenuhi kriteria metode pengolahan big data? Yang ketiga, apakah kelemahan report tersebut? Dan yang terakhir itu, apakah hasil dari analisa dari grafik yang disediakan dalam web mudah dipahami dan gain knowledge? Jadi saya mulai dari jawaban yang pertama terkait apakah sudah memenuhi persyaratan sebagai BI. Jadi di sini ada beberapa poin. Pertama, untuk kesesuaian konten dengan standarnya BI, sebenarnya eh, untuk laporan tersebut sudah dengan poin-poin berikut. Yang pertama itu sudah menyajikan data relevan dan terperinci, mulai dari nilai penjualan, volume transaksi, dan segmentasi kategori produk. Poin selanjutnya sudah memberikan gambaran komprehensif performa pasar FMCG di platform e-commerce. Kemudian menyajikan analisis tren untuk memahami pola pertumbuhan, preferensi konsumen, dan prediksi pasar. Dan yang terakhir itu insight bersifat deskriptif, insight driven, dan berguna untuk evaluasi dan perencanaan strategi. Nah, namun dari kesesuaian itu tentu ada keterbatasan keterbatasan dari aspek teknologi dan interaksi. Nah, jadi untuk poin-poinnya itu ada 3. Yang pertama itu tidak dilengkapi dashboard interaktif yang memungkinkan eksplorasi data dinamis. Kemudian absennya fitur real time yang menjadi standar dalam BI tools modern. Dan yang ketiga itu membatasi kemampuan pengguna untuk mendapatkan update informasi secara langsung dan kustomisasi tampilan. Nah, untuk keterbatasan ini sebenarnya yang disarankan atau di tools BI modern itu dia sudah interaktif ya, real time dan juga bisa kustomisasi tampilan. Nah, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada jawaban soal selanjutnya. Nah, tapi untuk menjawab soal ini, kesimpulannya, secara keseluruhan, laporan ini sangat cocok untuk analisis deskriptif dan penyajian insight mendalam berdasarkan data historis. Konten dan analisanya mendukung pengambilan keputusan bisnis. Nah, untuk rekomendasi secara sederhana, ini perlu dikembangkan terutama ya pada aspek interaktivitas dan adopsi teknologi BI modern seperti dashboard yang dinamis untuk memenuhi standar BI secara menyeluruh dan meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, jadi untuk rekomendasinya ini adalah menggunakan tools BI yang lebih interaktif. Mungkin di sini saya akan memberikan contoh dengan Power BI. Nah, ini adalah contoh dashboard yang dibangun oleh Power BI, di mana dashboard ini sudah interaktif ya. Bisa kalau diklik kita bisa lihat zoom secara detailnya seperti apa. Kemudian juga sudah bisa kustomisasi ya, bisa mau lihat hanya bagian ini saja, ini pun semuanya sangat-sangat interaktif ya, tidak statik seperti pada ini artikel Kompas ini. Ini kan secara grafik dia statis ya, hanya gambar, jadi kurang interaktif seperti itu. Nah, dilanjutkan untuk poin selanjutnya. Untuk apakah laporan tersebut memenuhi kriteria sebagai pengolahan big data? Ya, dari laporan ini secara singkat dia sudah memanfaat
meningkatkan kapabilitas big data melalui metode online crawling dari marketplace, dari beberapa marketplace ya, seperti Shopee, Tokopedia, dan Blibli. Nah, sebagaimana dari karakteristiknya big data itu ada volume, velocity, dan juga variety. Nah, untuk data yang dianalisa dari artikel tersebut itu untuk di sisi volume itu sudah bisa terlihat ya kalau artikel tersebut eh, sudah mengelola big data dengan volume yang besar, ini 10,7 juta lebih untuk produk listingnya. Nah, ini ada beberapa data juga yang dianalisa seperti brand yang tercatatnya ada 38.000 dan juga subkategori dari FMCG-nya. Jadi secara sederhana untuk menjawab soal ini, laporan tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai pengelolaan big data karena volume data yang dianalisa itu sudah besar. Nah, selanjutnya untuk ketiga ini apakah kelemahan dari visualisasi yang ditampilkan ya? Di sini ada poin-poinnya. Pertama dari grafik yang statis dan kurang interaktif, di mana tidak ada fitur seperti filter, drill down, atau zoom. Kemudian pengguna juga sulit menggali insight lebih lanjut atau menyesuaikan tampilan. Ya, bisa dilihat mungkin dari tampilan sini. Secara dashboard memang sangat-sangat statis ya. Kita pun tidak bisa memahami lebih detail. Jadi kita harus lihat ya, mencocokkan warnanya seperti itu. Tidak ada sisi interaktif ya. Semua grafik yang di sini semuanya statis. Kemudian di poin selanjutnya untuk jenis grafik dan konteks visual, keterbatasan juga terlihat pada variasi jenis grafik dan penyajian konteks visual. Pengguna jenis grafik yang monoton dapat mengurangi daya tarik dan efektivitas penyampaian informasi kompleks. Kemudian beberapa grafik kurang konteks, label sumbu kurang jelas, menjelaskan detail minim, mengoptimalkan interpretasi data. Nah, untuk case-nya seperti ini kan dari sumbunya kita tidak bisa tahu ya secara jelas 2023 2024 ini apa gitu kan. Mungkin lebih baik disebutkan bahwa ini adalah tahun dan di sini adalah besarnya grow dalam satuan IDR seperti itu. Di sini kan hanya ada angka-angka IDR 60 tanpa konteks mungkin penjelasan di sumbunya seperti itu. Selanjutnya untuk rekomendasinya yaitu tambahkan interaktivitas, perkaya jenis grafik, perjelas konteks, dan juga tingkatkan estetika ya mungkin dengan penggunaan BI tools modern itu sudah tercover semua ya. Seperti yang tadi dilihat pada contoh dashboard BI, di sini sudah sangat-sangat interaktif. Walaupun kita hanya sorot data sekian, di sini detailnya muncul. Kita juga bisa lihat lebih detail di masing-masing chartnya. Bisa zoom in, zoom out juga. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, untuk menjawab apakah hasil analisa dari grafik yang disediakan dalam web tersebut mudah dipahami dan gain knowledge. Nah, di sini ada beberapa poin lagi. Yang pertama dari poin narasi pendukung yang efektif. Jadi secara narasi memang ini sangat membantu ya untuk memahami knowledge yang ada dari grafik tersebut. Nah, secara detail, hasil analisis dalam laporan ini relatif mudah dipahami berkat adanya narasi pendukung yang jelas. Nah, ada 3 poin. Pertama, narasi menjelaskan tren utama, insight penting, seperti pertumbuhan penjualan, kategori unggulan, juga prediksi pasar. Yang ketiga, membantu pengguna memahami konteks data dan memperoleh knowledge yang berguna untuk strategi bisnis. Yang ketiga, itu kombinasi narasi dan visualisasi, meski statis,
itu masih cukup efektif ya untuk menyampaikan informasi utamanya. Dan untuk di sisi keterbatasan, yaitu keterbatasannya untuk menganalisis secara mendalam. Karena grafiknya statis, itu membatasi pengguna yang ingin melakukan eksplorasi data secara interaktif. Yang kedua, pengguna yang membutuhkan insight lebih detail atau kustomisasi analisis mungkin merasa kurang terfasilitasi karena memang hanya gambar ya secara grafik yang disediakan. Terus tidak ada untuk penyesuaian tampilan sehingga kebutuhan spesifik analisis berkaya. Memang hanya gambar yang disediakan pada web tersebut, jadi benar-benar statis. Nah, dari semua soal tersebut, jadi kesimpulannya untuk efektivitas perolehan dan pengetahuan dan potensi secara keseluruhan laporan ini sudah berhasil ya dalam beberapa aspek seperti menyampaikan informasi utama secara efektif, memberikan knowledge yang relevan dan bermanfaat, terutama untuk gambaran umum dan insight dari bisnis cepat. Dan potensi untuk ditingkatkannya itu mungkin bisa ditingkatkan signifikan dengan menambahkan visualisasi yang interaktif. Dan yang terakhir, memungkinkan eksplorasi data lebih lanjut dan personalisasi analisis sesuai kebutuhan pengguna sehingga memperkaya perolehan pengetahuan ya mungkin dari beberapa solusi yang sudah dibahas dari soal nomor 1 sampai nomor 4 ini sebenarnya semua bisa teratasi ya jika digunakan tools tools BI yang modern. Tools BI yang modern kan itu sudah pasti dia menyediakan fitur-fitur yang menjadi kekurangan seperti kurang interaktif, mungkin tidak bisa eksplorasi data lebih lanjut. Di tools BI modern itu pasti sudah tercover. Demikian untuk menjawab soal-soal dari mata kuliah bisnis intelijen ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.